Ya setelah bukti-bukti video ini sudah perkuliahan ini sudah berjalan kurang lebih dari pukul 19.04 sampai sekarang 20.15. Jadi ini merupakan bukti pelaksanaan dari kegiatan perkuliahan kedua terkait perkuliahan ketiga, kuliah dosen profesional terkait dengan branding, gitu ya. Materi sudah tersedia dan bisa dipertanggungjawabkan dalam pelaksanaannya. Video ini terlambat untuk direkam sehingga rekaman tidak sepanjang seharusnya yang jalan 1 jam 12 menit. Itu mungkin jadi keterangan untuk perkuliahan pada malam hari ini. Baik, mungkin teman-teman masih ada yang mau ditanyakan? Ada, Pak. Oh ya, yuk Ryan. Ya, saya ingin bertanya, untuk branding itu seberapa efektif seberapa efektif penjualan kualitas produk gitu dibandingkan sisi emosionalnya gitu. Karena Steve Jobs itu bilang kalau kalian nggak penting mau bilang kalau produk kalian itu seberapa bagus dibandingkan kompetitor kalau misalnya kalian belum bisa menyentuh sisi emosional dari konsumen gitu. Karena juga kan kalau misalnya konsumen itu banyak yang beli produk karena irasional gitu, bukan secara rasional gitu, Pak. Terima kasih. Mantap, Bro Royhan. Contoh yang sangat baik dari Steve Jobs, almarhum. Nah, jadinya emang gimana ya? Benar sekali sih yang dibilang oleh Steve Jobs bahwasanya kita harus menyentuh sisi emosional dari konsumen dan itulah yang dilakukan oleh Apple sebenarnya. Mereka membawa ibarat kata ya Apple adalah produk orang kaya dan ketika orang menggunakan produk Apple itu kesannya anjing gua kaya banget nih kayak misalkan gitu ya secara kasarnya gua sabi banget nih gua pakai Apple gua keren banget. Nah, itu adalah salah satu yang ingin disentuh sama Steve Jobs bahwasanya ya kita percuma melakukan comparing ke other products, comparing ke competitors kalau kita nggak bisa menyentuh emosional itu sangat tepat. Dan kalau misalkan dibilang branding seberapa efektif, tujuan dari branding adalah untuk menyasar kepada emotional aspek itu, salah satunya ya. Begitu. Jadi kita bisa membawa functional aspek dan kita juga bisa membawa emotional aspek. Terserah company mau membawa yang mana. Jika kita ambil dari sisinya Apple, mereka membawa emotional aspek semua. Mereka tidak, jika teman-teman lihat ya, mereka nggak pernah membahas tentang baterai capacity-nya mereka berapa. Mereka nggak pernah memberitakan HP mereka kamera megapikselnya berapa. Itu mereka nggak pernah. Mereka hanya murni membawa kepada emotional aspect. Begitu, karena ya human are irrational. Setuju, sangat setuju terhadap itu. Yang dimana ya orang-orang beli Apple ya salah satunya mungkin gara-gara irrational. Mereka ingin menggunakan HP yang premium, mewah dan sebagainya macamnya. Tapi kembali lagi di satu sisi mungkin ada company yang ingin menunjukkan functional aspeknya dulu. Karena ya mungkin mereka adalah salah satu company yang baru, makanya mereka ingin menunjukkan bahwasannya ya brand gua belum se-emosional itu loh, belum se-emosional Apple, tapi brand gua memiliki kelebihan di functional aspeknya. Begitu. Jadi akan kembali lagi sih, memang branding yang bagus, kalau menurut gue ya, menurut pendapat gue, itu adalah branding yang bisa menyentuh emotional aspek, yang dimana sangat-sangat relevan kepada dan aspirasional sekali terhadap konsumen. Menurut pendapat saya kayak gitu sih, jadi emang agree banget kepada Steve Jobs dan agree banget kalau misalkan branding itu adalah salah satu alat untuk bisa konsumen bisa mendapatkan emotional aspeknya itu. Begitu sih Mas Royhan. Iya, bisa dipahami. Bro Angga mungkin ada yang ingin ditambahkan? Aku sih nggak ada sih sebenarnya. Ya memang balik lagi kalau Apple sudah membangun branding dengan kuat sejak awal gitu ya. Tapi kemudian kita juga perlu lihat dalam beberapa perkembangan. Kita ngomong ini konteksnya teknologi ya.
banyak juga raksasa teknologi yang akhirnya tumbang. Nokia, BlackBerry, mungkin BlackBerry yang teman-teman pernah pegang lah gitu ya, pasti pernah pegang BlackBerry. Ketika, ya balik lagi, ketika yang dituntut oleh konsumen bukan lagi tentang kenyamanan mengetik, gitu ya, bukan lagi tentang ketahanan baterai gitu ya, tapi tentang fungsional, teknologi, kapabilitas, kemampuan, dan keunggulan-keunggulan teknis lainnya. Ketika tidak seimbang, akhirnya ya tetap aja, sekalipun menjual emosional ya nggak laku juga. Contoh Nokia kemarin-kemarin kan juga menjual produk-produk yang dikemas ulang dengan nama-nama klasik gitu ya, 3310 klasik, terus HP pisang yang Nokia dulu pernah keluarin HP pisang gitu juga di klasik. Akhirnya nggak bisa membuat posisi mereka naik gitu ya. Tapi ya tadi balik lagi, ketika teknologi perubahannya cepat, selain dari sisi emosional, makanya secara tidak langsung juga Apple terus-menerus memperbaiki teknologi yang dia pakai gitu ya. Jadi meskipun tadi Apple tidak menggadang-gadang produknya sebagai produk gaming gitu ya, tapi semua orang tahu kalau produknya Apple itu enak buat dipakai nge-game, itu enak banget. Tepat Gitu sih. Oke, Rehan dan iya, Pak. Sudah terjawab, Pak. Oke, last one, kalau misalkan ada pertanyaan dari teman-teman silakan. Oke. Karena waktunya juga sudah malam ya, terima kasih untuk perkuliahannya pada malam hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua untuk memberikan pemahaman terkait bagaimana konteks konsumen bekerja di bidang, konteks psikologi bekerja di bidang penelitian market research gitu ya, penelitian terkait dengan perilaku konsumen di konteks industrial gitu ya. Thank you Fajar sudah nyempetin untuk diskusi di malam hari ini. Semoga bermanfaat buat semuanya. Terus kemudian terkait dengan UAS, teman-teman sudah bisa lihat ketentuannya di Sipejar, baik offering A atau offering B. Buat offering B yang tidak bisa mengakses Sipejar melalui sipejar.um.ac.id, silakan mengakses lewat siakat.um.ac.id, gitu ya. Apabila ada pertanyaan terkait dengan UAS, silakan ditanyakan melalui grup biar semuanya bisa memahami, atau misalkan punya pertanyaan yang sama, saya tidak perlu membalas berulang kali. Baik, sekian dari saya, terima kasih. Berarti ini juga pertemuan terakhir dengan Fajar. Thank you, udah 3 pertemuan mendampingi gitu ya, terkait dengan pembahasan yang mungkin kalau di kuliahan nggak akan didapat konteks industrialnya. Ya, tadi bocoran-bocoran juga ada nih, bocoran tipis-tipis gitu ya. Cara kerjanya juga ada. Oke, semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Mas Fajar. Terima kasih Mas Fajar. Enggak, Bang Fajar.